Leoglu berhasil mengunci gelar juara dunia Superbike World Championship 2021 pada seri terakhir yang digelar di Indonesia. Pebalap asal Turki berusia 25 tahun itu juga berhasil mengukir sejarah di sirkuit Mandalika. Race 1, seri ke-13 World Superbike 2021 di Mandalika, Lombok, dimenangkan oleh Jonathan Rea. Namun, hasil race ke-1 ini sudah cukup bagi Toprak Razgat Leoglu yang finish di urutan kedua untuk mengunci gelar juara dunia World Superbike tahun 2021. Alasannya, Toprak kini mengoleksi 551 poin atau unggul 25 poin dari Jonathan Rea yang berada di peringkat kedua urutan klasemen WSBK. Sebenarnya, Jonathan Rea masih punya kesempatan untuk menyamai raihan poin Toprak pada race kedua di Mandalika. Namun, Toprak unggul dalam hal kemenangan race 1 dan race 2 atas Jonathan Rea sepanjang musim ini. Toprak pun mengukir sejarah di Mandalika. Ia menjadi pebalap asal Turki pertama yang mampu meraih gelar juara dunia World Superbike. Tak hanya itu, pebalap 25 tahun itu juga mengakhiri dominasi Jonathan Rea di WSBK selama 6 musim terakhir. Menurut situs worldsbk.com, Toprak lahir di Sakarya, Turki pada 16 Oktober 1996. Pada usia 13 tahun, ia mulai berkompetisi di ajang balap motor 600 cc. 2 tahun setelahnya, ia sukses menembus ajang Red Bull Rookies Cup hingga karirnya terus menanjak. Debut Toprak di kejuaraan dunia Superbike dimulai pada tahun 2018 dengan membela tim Kawasaki Pusetti Racing. Ia menempati peringkat ke-9 pada klasemen akhir di musim perdananya. Di tahun kedua, pencapaian Toprak kembali naik dengan menduduki peringkat ke-5. Dan di musim ketiganya, Toprak akhirnya berhasil menjadi juara dunia World Superbike. Tim Liputan, Berita 1. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini di Mandalika, kita bergabung dengan reporter Said Masyur dan juru kamera Fatan Jauhar yang kini berada di sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ya, Said, bagaimana jalannya race kedua ajang World Superbike di Mandalika? Baik, Anggita, berlangsungnya race kedua World Superbike 2021 pada hari ini berlangsung cukup dramatis begitu, Anggita, karena memang race kedua ini sempat ditunda dikarenakan kondisi cuaca yang tidak mendukung. Tadi seharusnya dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini harus diundur sekitar 1 jam begitu untuk kemudian memulai balapan baru sekitar pukul 4:30 waktu Indonesia Tengah, dan bahkan para riders ini sudah bersiap-siap di sirkuit untuk kemudian melakukan balapan kedua atau race kedua. Ini karena kondisi hujan, akhirnya para pebalap kembali ke garasi masing-masing untuk kemudian menunggu sampai hujan benar-benar reda. Dan balapan baru dimulai sekitar pukul 4:30, meskipun sebetulnya kondisi masih sedikit hujan begitu, Anggita. Namun pihak dari tim ini kemudian menyesuaikan dengan mengganti ban para riders ini yang bisa beradaptasi dengan kondisi jalanan meskipun dalam kondisi basah begitu. Bahkan juga dari sisi laps sendiri ini dikurangin begitu untuk kemudian memangkas waktu yang sudah terlalu lama diundur, sehingga dari yang seharusnya 21 laps ini pada race kedua ini dilakukan hanya 12 laps saja. Dan untuk hasil sendiri, Anggita, bahwa Toprak Razgat Leoglu, pebalap asal Turki ini sebelumnya telah mengukuhkan juara dunia World Superbike tahun ini di balap pertama tadi. Namun untuk hasil pada race kedua tadi, Toprak hanya berhasil finish di urutan keempat. Meski demikian, meski finish di urutan keempat, Toprak masih dapat mengemas poin ataupun mendapatkan poin sebanyak 13 poin berada di urutan keempat, dan ini tentu saja masih juga jauh mendahului ataupun melewati poin yang dimiliki oleh Jonathan Rea yang saat ini berada di posisi kedua dari perolehan poin. Sehingga setelah race kedua tadi, ini total perolehan poin yang didapatkan oleh Toprak setelah selesai daripada keseluruhan race ini sudah mengemas poin 564 poin, berbeda ataupun terpaut 13 poin daripada Jonathan Rea yang berada di urutan kedua klasemen yang mengemas poin sebanyak 551. Meskipun pada race kedua tadi untuk hasil sendiri, yaitu Jonathan Rea berhasil finish di urutan pertama, dan juga Jonathan Rea maksud kami finish urutan pertama, dan juga Toprak ini sekali lagi finish di urutan keempat. Dan sekali lagi Jonathan Rea, maksud saya Toprak Razgat Leoglu, pebalap asal Turki, sekali lagi berhasil kemudian mengukuhkan diri sebagai juara World Superbike
Superbike 2021 dan ini juga merupakan kali pertama daripada Toprak itu sendiri sekaligus menyingkirkan juara bertahan Jonathan Rea yang telah 6 kali berturut-turut menjuarai gelar World Superbike 2021. Dan untuk selanjutnya Anggita, bahwa setelah kemudian race 2 dilakukan, tadi ada naik podium karena berada di urutan keempat, akhirnya Toprak tidak kemudian ikut naik di atas podium karena berada di urutan keempat. Lalu di belakang saya ini Anggita, beberapa saat lagi ini akan dilakukan Winners Awards Presentation yang akan kemudian Toprak dan beberapa peraih juara dunia World Superbike urutan top 3 ini akan mendapatkan penghargaan. Dan sekali lagi seperti yang Anda lihat di kondisi saya akan menunjukkan sekilas Anggita tentang situasi di sini. Ini merupakan panggung paddock show yang akan menjadi tempat Winners Awards Presentation daripada peraih World Superbike 2021 kali ini, yaitu yang diraih oleh Toprak Razgatlioglu. Ini merupakan kali pertama Toprak untuk kemudian mendapatkan gelar World Superbike 2021. Kita lihat di sana ada Dominic. Ini merupakan peraih gelar juara dari The Super Sports Championship. Ini salah satu kategori di bawah daripada WSBK yang dengan kecepatan di bawah 1000 cc. Seperti apabila di MotoGP ada Moto2 ataupun Moto3, Anggita, ini Moto2 merupakan maksud saya SPP World SSP ini merupakan Moto2 daripada MotoGP. Dan seperti yang Anda lihat, seperti inilah suasana. Sebentar lagi Toprak kemudian akan, setelah ini Toprak ataupun winner presentation daripada World Superbike 2021 kali ini akan diberikan kepada Toprak Razgatlioglu sebagai pebalap asal Turki yang pertama kalinya kemudian menyingkirkan pebalap asal Inggris Jonathan Rea yang telah mengukuhkan juara secara berturut-turut selama 6 kali. Kami masih menantikan Anggita akan seperti apa nanti meriahnya daripada perayaan pemberian gelar penghargaan bagi juara dunia World Superbike tahun ini. Sirkuit Mandalika menjadi saksi daripada perayaan gelar juara dunia World Superbike tahun ini. Sementara kembali ke Anda, Anggita. Baik, lalu dari pantauan Anda, bagaimana antusiasme penonton di hari terakhir event World Superbike hari ini? Baik Anggita, antusiasme penonton cukup luar biasa daripada untuk kemudian datang menyaksikan di race terakhir ataupun balap final penyelenggaraan World Superbike kali ini, yaitu di hari terakhir, hari Minggu yang 21 November 2021. Meskipun dalam situasi hujan, di tribun-tribun penonton kami menyaksikan ini tidak kemudian membuat mereka berhamburan meninggalkan tribun, dikarenakan memang antusias penonton ini cukup tinggi, bahkan mereka rela berhujan-hujanan dan juga sebagian lagi menggunakan raincoat begitu untuk kemudian tetap menyaksikan bagaimana perebutan gelar juara World Superbike 2021 atau kemudian menjadi ajang balap terakhir untuk World Superbike 2021 di sirkuit Mandalika ini. Tentu sangat luar biasa sekali. Para penonton ini sangat antusias dan sorak-sorak ini bergemuruh di setiap tribun apabila para riders ini melakukan balapan di sirkuit lintasan mereka. Ini para penonton sangat luar biasa. Demikian Anggita. Baik, terima kasih Said atas laporan Anda. Pemirsa, demikian laporan Said Masyur dan juru kamera Fatan Jauhar langsung dari sirkuit Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.